Untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah pada pagi hari ini, jemaat dipersilahkan bersaat teduh secara pribadi. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Oleh anugerahnya kita mendapatkan kemerdekaan. Maka mari kita menyatakan syukur atas kebaikannya itu dengan memujikan Bapa Engkau Surga. Marilah ibadah penutupan masa bulan kebangsaan 2021 ini kita mulai dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat, saya masih mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya mengajak jemaat untuk menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus.
Mari kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Kita pujikan Tuhan Yesus baik. Saya mengajak jemaat menyanyikan ini dengan penuh sukacita. Boleh sambil bergerak, boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil menyatakan sukacitanya. Tuhan Yesus baik. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Meski dalam pujian kita seringkali kita menyatakan betapa baiknya Tuhan Yesus, namun dalam keseharian kita seringkali juga lupa untuk bersyukur. Terlebih ketika pencobaan dan tantangan hidup bertubi-tubi menerpa kita. Maka marilah kita menyesali dosa kita dengan menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 26, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Mampirlah dengar doaku. Yesus padaku.
Sabdanya dalam Roma 12 ayat yang pertama menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jika kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sudah sepantasnya kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Oleh karena itu, pada saat ini, mari kita menyanggupi dengan mempersembahkan hidup kita kepada Allah melalui pujian. Hidupmu adalah kesenangan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 54, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Sekali lagi Kidung Jemaat nomor 54, baitnya yang pertama sampai yang ketiga, tak kita menyerahkan. Bye.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Tiba waktunya kami di kesempatan hari ini untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam dan melalui nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Injil Markus, pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 15, dan ayat 21 sampai 23. Mari kita menyimak dan memperhatikan bersama-sama. Markus 7 Markus 7 ayat yang pertama sampai 8, disambungkan ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam dan dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, tema yang diangkat oleh Sinode GKJ pada minggu ini adalah hidup yang sungguh beribadah. Hidup yang sungguh beribadah. Sangat menarik Bapak Ibu, bahwa tema yang dipilih oleh Sinode GKJ adalah berkaitan dengan ibadah. Hidup beribadah harus semakin giat lakukan, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 25 demikian.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa kaitan ayat ini dengan hidup yang beribadah? Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 3 pertanyaan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, apakah ibadah itu? Yang kedua, bagaimana hidup yang beribadah itu? Dan yang ketiga, sikap beribadah seperti apa yang dikehendaki Allah? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah ibadah itu? Mari kita perhatikan kisah di dalam Perjanjian Lama tentang perintah untuk beribadah ini terus disampaikan berulang-ulang oleh Allah kepada umat Israel. Dalam Keluaran 12 dikisahkan tentang perayaan Paskah, di mana pada waktu itu umat Israel sedang berada di bawah penindasan bangsa Mesir. Pada waktu itu Tuhan hendak menyatakan tulah yang ke-10. Maka Tuhan memberi perintah khusus kepada umat Israel supaya mereka mengambil dan menyembelih seekor anak domba, kemudian darahnya itu harus diambil sedikit, kemudian dibubuhkan pada kedua pintu, pada ambang atas, pada setiap orang yang memakan daging anak domba tersebut. Jadi hal ini menjadi tanda keselamatan bagi bangsa Israel, karena pada saat yang bersamaan pada waktu itu terjadi pemusnahan seluruh anak sulung orang-orang Mesir. Dan bentuk atau cara beribadah seperti ini harus terus-menerus dilakukan oleh umat Israel kelak pada waktu mereka nanti sampai ke tanah Kanaan, seterusnya sampai saat ini. Di dalam kitab Keluaran 12 ayat 25 menyatakan demikian. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Perintah untuk memelihara ibadah ini harus terus-menerus dilakukan oleh umat Israel untuk mengingat karya keselamatan, karya penyelamatan Allah atas umat Israel. Lalu, apakah ibadah itu? Jemaat yang terkasih, ibadah berarti ketaatan akan perintah Allah, ketaatan akan kehendak Allah dengan menyadari bahwa saya ini orang yang lemah, saya ini terbatas. Oleh karena itu saya sangat membutuhkan Allah, saya bergantung penuh kepada Allah. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, pernahkah kita merasa begitu lemah di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak berdaya dalam menghadapi pergumulan hidup yang datang bertubi-tubi, seakan-akan persoalan hidup itu tidak akan pernah selesai. Kita mengalami pergumulan tentang pandemi yang juga belum selesai, entah sampai kapan. Kita mengalami pergumulan tentang kebutuhan finansial, pergumulan di dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita, di dalam pasangan hidup, atau bahkan di dalam pekerjaan, serta hal yang lain. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa sangat perlu sekali membutuhkan Allah? Pernahkah Bapak Ibu sangat merasa sangat bergantung sekali kepada Allah dan tidak bisa hidup tanpa Allah? Tentu kita semua pernah merasakan saat-saat di mana kita merasa sangat butuh Allah, merasa sangat perlu untuk bergantung kepada Allah. Dan pada waktu kita merasa demikian, merasakan hal tersebut, kita hanya memikirkan satu hal. Kita memikirkan Sang Pencipta alam semesta ini. Kita memikirkan tentang Allah. Oleh sebab itu kita datang kepada Allah, kita berdoa, kita bercakap-cakap kepada Sang Pemilik kehidupan. Jemaat yang terkasih, di beberapa kesempatan, jikalau saya memiliki waktu longgar atau waktu yang luang, biasanya saya gunakan untuk menonton video-video di YouTube. Saya sering menonton sebuah senarai atau podcast
yang membahas tentang satu topik yang kekinian begitu. Dan pada saat itu saya menonton satu podcast yang bertajuk Spiritualitas Seorang Pilot. Nah, ada percakapan yang menarik antara salah satu pilot yang sekaligus seorang hamba Tuhan di salah satu gereja di Jakarta. Nah, yang menarik dari percakapan itu adalah sepanjang 35 tahun karirnya atau bisa dikatakan 20.000 jam terbang sebagai seorang pilot itu, hal yang paling ditakutkan itu kalau pesawatnya jatuh. Karena apa Bapak Ibu? Tidak ada jaminan saat di udara, tidak ada jaminan untuk setiap pesawat itu bisa landing lagi, bisa turun dengan selamat, tidak ada jaminan. Dan satu waktu pesawat yang dikendarai oleh seorang pilot ini pernah mengalami mati mesin. Dan di saat itu adalah kondisi yang membuat setiap orang itu bergantung kepada Allah. Setiap orang, setiap penumpang itu berteriak-teriak minta tolong pada Allahnya masing-masing. Bagaimana dengan pilot ini? Ia memutuskan untuk tetap tenang, kemudian ia percaya kalau ia sudah melakukan semua prosedur dengan baik, sudah melakukan SOP dengan baik, dan kalaupun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya ia menyadari bahwa hidup dan mati ini sepenuhnya sudah dijamin di dalam Yesus. Jadi kesimpulan untuk pertanyaan yang pertama ialah ibadah itu adalah suatu bentuk ketaatan akan kehendak Allah dengan menyadari bahwa saya sangat bergantung kepada Allah. Pertanyaan yang kedua ialah bagaimana hidup yang beribadah itu? Mari kita melihat beberapa tokoh di dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru tentang hidup beribadah. Yang pertama kita saksikan di dalam Daniel 6 ayat 10 demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tikap-tikap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, Daniel itu hidup di dalam zaman 3 raja. Ada Nebukadnezar, kemudian Kores, dan Darius. Dan di sepanjang hidupnya, di sepanjang pemerintah yang berganti-ganti raja ini, Daniel tetap terbiasa untuk berlutut, terbiasa untuk berdoa dan memuji Allah 3 hari sehari. Sampai pada akhirnya di zaman Raja Darius ada undang-undang yang menyatakan bahwa setiap orang yang beribadah selain kepada Darius sendiri, maksudnya beribadah kepada manusia lain atau dewa lain, maka ia harus dibunuh. Nah, pada waktu itu meskipun demikian, Daniel tetap beribadah kepada Allah 3 hari sekali di bawah ancaman kematian. Sampai akhirnya kita tahu akhir dari cerita ini ya Bapak Ibu, sampai akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi Allah melindungi dan menyelamatkan Daniel. Di dalam Perjanjian Baru dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47 demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di dalam Perjanjian Baru sendiri, jemaat mula-mula itu biasa berkumpul di dalam rumah jemaat, rumah ibadah masing-masing, dan beribadah di sana. Mereka senantiasa memecahkan roti secara bergiliran, kemudian membagikan makanan, membagikan apa yang mereka punyai kepada tetangga di sekitar kiri dan kanan, dan mereka makan bersama. Dan cara hidup yang seperti inilah itu ternyata disukai banyak orang pada saat itu. Dan pada akhirnya dengan cara demikian Tuhan menambahkan jiwa-jiwa pada kumpulan orang yang diselamatkan ini. Jadi kesimpulan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hidup yang beribadah ini?
Jikalau kita melihat dari kisah Daniel, kita bisa melihat hidup yang beribadah berarti menyediakan waktu untuk bertemu dengan Allah, berdoa dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Dan kalau kita melihat dari kisah para rasul, berarti hidup yang beribadah, berarti hidup yang berbagi. Berbagi dengan orang lain tentang apa yang kita miliki. Di pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, sikap beribadah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Jikalau kita perhatikan pada perikop yang kita baca hari ini tentang orang-orang Farisi pada waktu itu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi menganggap bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu melanggar adat istiadat orang Yahudi karena mereka makan dengan tidak membasuh tangan terlebih dahulu. Bagi orang Yahudi, terutama orang Farisi, hal ini dianggap najis. Tetapi bagi Tuhan Yesus sendiri, perintah ini dianggap sebagai adat istiadat dan bukan perintah Allah. Mereka menganggap adat istiadat atau perintah manusia bagi orang Farisi itu lebih agung, lebih mulia dibandingkan dengan perintah Allah. Nah, sebenarnya siapa orang Farisi itu? Orang Farisi itu sebenarnya adalah pemimpin spiritual orang Yahudi. Bisa dikatakan alim ulama atau bisa dikatakan juga cendekiawan. Mereka sangat memperhatikan hukum Taurat. Nah, jika hukum Taurat itu adalah hukum yang tertulis semacam undang-undang, maka orang Farisi ini banyak sekali membuat hukum yang tidak tertulis. Bisa dikatakan hukum adat. Mereka menekankan untuk lebih mematuhi hukum yang tidak tertulis ini dibandingkan dengan hukum yang tertulis. Sehingga di beberapa kali kesempatan kita jumpai orang-orang Farisi ini banyak menyinggung tentang cara hidup para murid yang berbeda dengan adat istiadat orang Yahudi. Misalnya pada waktu para murid itu memetik bulir gandum pada saat mereka lapar, dan itu terjadi di waktu hari Sabat. Dan juga pada perikop yang kita bahas ini, ketika para murid tidak membasuh tangan ketika makan. Apa sikap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengecam sekali sikap mereka. Di dalam Matius 23 ayat 15 mengatakan demikian, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bapak Ibu, mari kita perhatikan secara jelas kisah tentang pemungut cukai dan yang berdosa dan orang Farisi yang sama-sama beribadah kepada Allah. Mari kita perhatikan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang itu, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagi orang Farisi, beribadah itu berarti memegahkan dirinya, memegahkan kesalehan hidupnya, yang rutin melakukan disiplin rohani. Dikatakan orang Farisi ini berpuasa 2 kali seminggu.
dan memberi persepuluhan itu tidak pernah lupa. Tetapi apa yang terjadi dengan pemungut cukai? Seorang pemungut cukai ini malah tidak bisa dekat-dekat dengan bait Allah. Ia hanya bisa berdiri jauh-jauh dari bait Allah ini karena menyadari saya ini orang berdosa. Dengan sederhana ia hanya minta pengampunan dosa kepada Allah. Dan pada akhirnya orang yang datang beribadah dengan menyadari dosanya ini, semacam pemungut cukai ini, adalah orang yang malah dibenarkan Allah. Jemaat yang terkasih, setelah kita membahas tentang hidup yang sungguh beribadah ini, kesimpulan apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan? Hal yang bisa kita simpulkan dari ibadah ialah ketaatan untuk melakukan kehendak Allah dengan menyadari bahwa saya ini lemah, dengan menyadari saya ini terbatas, dengan menyadari saya ini berdosa. Dan oleh karena itu saya bergantung penuh kepada Allah. Dan hidup yang sungguh beribadah seperti yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula ialah dengan cara berkumpul, berdoa, dan berbagi berkat Allah kepada orang lain. Amin. Mari kita memasuki saat hening dan mempersiapkan diri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji-Mu ya Tuhan atas segala rancangan-Mu yang baik di dalam kehidupan kami. Rancangan yang indah dan mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Dan kesempatan ini Tuhan, kami rindu bersama-sama untuk berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk ulang tahun negara kami yang boleh kami rayakan di kesempatan bulan ini. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami yang terus dijagai Allah, terus dilindungi Allah, terlebih di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah supaya diberikan hikmat dan takut akan Allah, sehingga secara khusus untuk penyaluran bantuan ataupun pemberian bantuan kepada orang-orang yang terdampak boleh tepat sasaran. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus memberkati bangsa negara kami dan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang berbeban berat di dalam hidupnya dan yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau mengenal satu persatu pribadi ini. Kami memohonkan berkat kesembuhan boleh terjadi, berkat daripada-Mu sendiri yang boleh memulihkan kehidupan para jemaat kami. Kami juga berdoa untuk pekerjaan pelayanan yang ada di gereja kami. Tuhan kiranya boleh memberkati setiap kegiatan, walaupun saat ini hanya dilakukan secara offline, secara online, tetapi Tuhan kiranya terus menjagai setiap kegiatan yang ada. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Ageng, Bapak Pendeta kami dan juga keluarga. Tuhan yang menjaga hidupnya terus menyatakan berkat-berkat-Mu juga. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dengan dasar tersebut marilah kita menaikkan syukur kita
melalui persembahan dengan diiringi pujian Betapa Hatiku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, kelimpahan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan kami. Engkau tidak membiarkan kami berkekurangan oleh karena belas kasihan-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami sudah mempersembahkan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami. Tuhan yang berkati setiap saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan hati yang berserah kepada Engkau di dalam pengelolaan persembahan ini Tuhan. Pakailah persembahan kami Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Saat ini Tuhan kami hendak berdoa bersama-sama seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini dengan membawa semangat dan pengharapan kepada Tuhan. Meski kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, namun kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun hidup kita. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, bait yang pertama, tak kutaukan hari esok.
Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan iman rasuli. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Mari jemaat kita meyakini bahwa langkah kita terus dipimpin oleh Tuhan. Mari kita pujian nyanyian Kidung Baru nomor 188, Tiap Langkahku.